ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir, pengurus, dan yang seluruh terlibat dalam mengelola masjid yang mulia ini, yang bermuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat khilafut ta'lim Majelis Tazkirah Jamaah Masjid Jami' Kamaluddin yang bermuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, selalulah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang selalu diberikan kepada kita, wabil khusus kebaikan yang kita dapati sekarang, yang kita rasakan, yakni kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama amal-amal yang fardu seperti mana yang kita kerjakan tadi ketika menjelang terbenam matahari waktu maghrib. Kita diperintahkan melaksanakan sholat fardu maghrib, dan itu pun kita laksanakan dengan memenuhi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Syekh Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, tidak ada suatu kebaikan yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah selain daripada diberikan hidayah kemampuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena nilai ibadah itu adalah nilai ukhrawi yang kekal, yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa surga. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Adakah kira-kira nikmat yang sebesar itu? Justru itulah yang kita harapkan, yang kita inginkan. Allahumma inni as'aluka khairal wal jannah. Jadi nilai jannah itu Allah berikan kepada orang yang melakukan ibadah amal-amal saleh. Kalau seorang diberi petunjuk untuk mampu melaksanakannya, berarti dia akan mendapatkan janji Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang Allah janjikan. Dan tidak ada keburukan yang besar selain daripada seseorang itu melupakan ibadah kepada Allah. Karena melupakan ibadah kepada Allah atas kelalaiannya itu, dia justru nanti akan terpuruk dalam azab yang dahsyat, azabul akbar di akhirat. Nauzubillah. Kalaulah musibah misalnya berupa kebakaran rumah misalnya, itu tidak seberapa, bahkan kadang-kadang bisa ada hikmahnya. Ada kebakaran
iman ini harus kita tajdid, perbaharui dan disempurnakan. Jadi kita di dunia ini, hidup di dunia ini adalah ditugaskan oleh Allah untuk menyempurnakan iman dan amal saleh. Makanya dua rangkaian itu innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, itu dua itu. Itu tugas kita. Bila orang itu telah bisa menyempurnakan iman dan amal saleh, dia akan berhak mendapatkan kesempurnaan nikmat, yakni surga. Nikmat dunia terbatas, tidak sempurna. Nikmat dunia tidak sempurna. Nikmat akhirat itu yang sempurna berupa surga yang Allah jadikan. Nah, maka dari itu kita bermusakarah sekitar ini bagaimana menyempurnakan iman. Yang dalam hadis yang kita baca ini ada 70 cabang. Kita telah membahas pada poin yang ke-25 kalau tidak salah kemarin itu. Masuk sekarang poin yang ke-26. Di antara kesempurnaan iman yang 70 itu, yang poin ke-26 itu, kita orang beriman ini lah kalau sempurna menjauhi sifat iri hati, dengki atau hasad. Nah, itu menjauhi itu. Ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya dan akhlak yang buruk. Kita justru oleh Allah disuruh untuk berlindung dari orang-orang yang hasad. Jadi termasuk di antara orang-orang yang kita diminta untuk berlindung kepada Allah itu adalah terhadap orang-orang yang hasad. Berarti hasad itu sifat syaitannya, seperti iblis. Makanya kita berlindung dari syaitan yang terkutuk. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Akan berlindung dari syaitan yang terkutuk. Di antara rangkaian yang kita juga suruh berlindung itu, lihat di penghujung surah Al-Falaq. Karena orang hasad itu jahat. Min syarri hasidin idza hasad. Min syarri, dari kejahatan, dari perbuatan jahat orang-orang yang dengki ketika dia dengki. Orang-orang dengki itu mana hatinya ada kedengkian itu. Nah, kita disuruh berlindung dari mereka, dari orang-orang seperti itu. Berarti sifat ini sifat yang buruk. Kalaulah kita disuruh berlindung dari orang-orang seperti itu, berarti justru kita jangan seperti itu. Gitu kan? Jadi kalau kita suruh berlindung, jangan kayak itu, jangan memarahi orang kayak itu, berarti kita justru menjauhi sifat seperti itu, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang oleh Allah kita dijauhi orang, gitu kan? Nah, ini bahaya sifat ini. Ini adalah sifat yang akan merusak, akan menjadi orang yang jahat, gitu. Maka dia akan melakukan keburukan. Macam-macam caranya nanti dia, ya. Cara orang hasad itu ingin bagaimana orang yang dia hasad itu, dihasadinya itu hilang dari kenikmatan yang dia dapatkan itu. Jadi supaya hilang, kayak apa caranya? Nah, jadi dengan cara membina, nah itu, dengan cara sihir bisa. Karena dalam rangkaian surah Al-Falaq itu diantaranya tadi situ perbuatan orang yang menyihir juga. Itu bisa diarahkan ke sana. Pokoknya orang hasadnya akan menghilangkan nikmat pada orang lain itu. Perkara dia untung atau hal itu kan dipikiran sepertinya ini puas hati kalau orang itu seperti itu. Jadi asa takabur, asa sombong itu juga dari hasad itu. Dari hasad itu seperti mana iblis, ya, penyakit hati yang paling awal menimpa makhluk Allah ketika manusia kita adalah takabur itu. Kenapa? Dia dengki terhadap Adam yang oleh Allah dia diangkat derajatnya dengan ilmunya,
informasi-informasi yang bisa mencelakakan orang yang dia dengki itu. Diinformasikanlah ya dari iblis, tahukah dan pohon yang Allah larang terhadapmu itu namanya khuldi. Khuldi tahu kan artinya? Khuldi itu adalah kekal. Engkau ini ada kekal di sini. Nah, supaya ada kekal, kamu dilarang makan itu. Hadaplah kekalnya, Pak. Makan. Salahnya terbalik. Nah, itu fitnah dajjal, fitnah syaitan itu sama. Jadi apa yang dikatakan yang baik itu buruk sesungguhnya. Apa yang dikatakan buruk itu juga ada baik. Itu namanya fitnah dajjal. Nah, syaitan begitu juga yang membalik perkara. Ternyata setelah memakan justru Nabi Adam diusir, bukan dikekalkan karena menyalahi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa ada timbul itu juga karena ada hasad itu tadi, dengki. Juga ada peibah karena dia takabur tadi, dia merasa ada salah, akhirnya dia dendam dengki yang melihat kondisi Nabi Adam lebih nyaman, lebih bagus, tinggal di surga gitu kan. Nah, lalu dia berupaya. Jadi dua sifat, dua penyakit ini termasuk maksiat tertua ya. Awal-awal kehidupan manusia sudah ada penyakit seperti itu, dan ini akan ditanamkannya oleh iblis ke dalam hati-hati kita supaya kita menjadi pengikutnya. Nah itu, jadi sifat hasad ini ditanamkannya kepada kita, jadi perasaan benci, iri dengan orang lain. Nah maka dari itu caranya kayak apa? Jadi kita konsentrasi kepada diri kita aja, jangan pernah membanding. Bila kita membanding dengan diri kita dengan orang lain, kita bisa kecewa. Nah, bila kita kalah, kita kecewa. Bila kita menang, kita sombong. Jadi konsentrasi dalam kita ini sebab masing-masing sudah ada peruntukannya. Jadi kalau mau dibanding kita ini, contohnya ada orang yang menguji anak-anak, ini menguji anak-anaknya. Dikasihnya si murid yang satu ini 50.000. Senang apa? Senang. Lalu si guru tadi menyerahkan duit ke sebelah kirinya, kawannya 100.000. Tang 100.000. Jangan. Lalu hati, sakit hati. Tadi bahagia dah. Dapat 50.000 itu banyak. Bahagia dah, senang. Tapi pas melihat kawan dia dari 100.000, lain perasaannya. Nah, padahal mungkin saja lebihnya itu guru langsung malam dari misalnya, ataupun ada guru tak utang. Ada tahu itu kita hak awalnya itu. Cuma tahunya seorang 50, kan nampaknya 100. Hilang bahagianya. Ada tadi hanya dia himong benar, bahagia benar, dapat 50.000. Pas membanding lawan sebelah sakit hati. Tanya jangan kenapa bapak ini ada adil, bapak ini menuduh macam-macam tadi. Terima kasih kenal lebih baiklah orang baik dia. Tapi berubah hanya beberapa detik saja. Kenapa? Karena sifat kita tadi membanding. Ada mau syukuri ada aja. Kita lalu dengan harapan, dengan anggapan yang lain. Nah, anggapan yang lain macam-macam. Kita dengan husnuzannya itu kan mungkin apa gitu kan. Jadi jangan kita merasa kalah gitu. Nah itu akhirnya kalau yang balik lain ada apa hadir bapak itu dia. Kalau saya itu berlebih ya macam-macam yang penting makin macam-macam. Akhirnya karena tadi muncul dari hati yang dengki oleh karena membanding. Nah sama kita adalah hidup kita ini. Jadi jangan pernah membanding. Nah itu dulu waktu masih gaji itu tanda tangan. Nah ini ada dari tanda tangan. Nah ini masuk apa? Masuk rekening gitu. Nah sawat tadi punya tinggi di orang. Kenapa tinggi di orang? Itu kan usia bisa orang aja tanda tangan deh. Sudah kan? Ini kata tinggi di orang.
menunjangnya ada di Quran catatannya. Membanding maka ingat pangkatnya tertinggi seorang berinya karena begitu terkenal, itu kan lalu macam-macam padahal jangan pilih hati karena itu semua itu sudah ada di Quran. Mungkin ada salah, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi Allah yang memberi ini, ada mungkin salah. Hanya menganggap Tuhan salah kira-kira nauzubillah min dzalik kan. Dan ini Tuhan kalah masing-masing kan. Karena banyak orang mobil itu seorang meraihnya sudah karena mereka dibanding ada ternyata gitu kan kurang dapat warisan kan, ada barang tanah arwah kainnya menempai di sana sudah tahu kita banyak kain. Namun ada kita tahu kalau orang lain kan kita perlu tahu kita yang kita harus tahu itu nahan surang aja. Nah hari ini kadang-kadang ada orang tuh misalnya kepo aja saudara, kepoan kan terus ada tahu gitu. Nah jadi kita tenang di introspeksi itu diri kita masing-masing aja tuh paling nyaman itu paling damai saudara. Nah itu ada pernah kita harus membanding-banding dengan orang lain sebab itu adalah sudah urusan Allah. Dan kemudian Allah itu maha adil, Allah maha benar, itu al-haq, Allah itu benar juga. Nah jadi itu jelas orang beriman itu nyaman kayak gimana? Nah dia masuk ranah ini, nah itu berarti satu cabang iman yang sudah terlepas dari kita, lalu hidup kita pada tenang. Pemikiran orang aja kan, nah itu coba kita berpikir mempunyai kita saja perkara rumah kurang terbaik kita tekan apa sebenarnya ada masalah yang di mana saja kita berada ketika kita konsentrasi dengan apa yang kita punya sudah kedamaiannya. Nah itu dalam rangka tadi menghilangkan rasa hasad tadi, jangan menumbuhkan itu. Jadi jangan pernah kita membanding, gak ada usah takut tentang urusan orang lain. Nah itu jadi semuanya itu sudah menurut qadarullah, sudah ketetapan Allah. Caranya ya cara orang berhutang ya hutang terus saya sabeti, perkawinan paling hutang terus saya sabeti baik ada paguyuban. Nah itu kan artinya orang yang berhutang ke orang yang pinjam ke orang yang berada di mana ada tahu pada urusan kita gitu kan. Bila kita banding-banding tadi timbul ya tadi bedanya orang tak nyaman kiri, nah itu kan orang tak sakit, lalu seorang benar-benar sombong. Nah itu harus penyakit keduanya itu. Supaya hilang keduanya itu jangan pernah kita artinya membanding, konsentrasi kepada diri kita. Ciri lain sederhananya katanya lah, jadi mana tahu kita tuh ada kedengkian diri kita ini harus didiagnosa. Istilah dalam perjalanan ini akhlak, nah kaitannya ini kan akhlak ini gimana tuh buahnya akhlak. Istilah tahalli kan dalam tasawufnya Imam Ghazali itu. Jadi kita harus tahu. Jadi tahalli itu harus tahu penyakit yang ada di hati kita. Diagnosa. Nah, dokter dulu kita. Apa yang mengulas kita sakit ini karena apa nih? Sakit paru ini kenapa? Sakit dada ini kenapa? Sakit pinggang ini kenapa? Nah itu diagnosa. Sudah tahu hasilnya, maka kita harus diobati. Nah membuang sifat-sifat yang buruk tadi, menyingkirnya dengan cara mengobatinya, itu takhalli. Nah dalam hal ini kita mau tahu adakah besaran di hati kita itu. Nah sederhananya begini, kata Ustaz itu memberikan tip buat kita untuk mendiagnosa sederhana saja. Ada istilah SMS kuadrat. SMS kuadrat gini, jadi senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah itu tuh hasad, tuh dan kita. Bila ada rasa kayak gitu kan, orang tuh biasanya kan orang senang, kita senang, orang susah, kita simpati. Ini ada orang susah dihapuskan, orang nyaman sakit hati. Nah ini ada yang dikasih kita, hati-hati lah. Itu termasuk itu penyakit kita. Nah itu dibuang itu, jangan sampai ada itu pacar ada nyaman terus kita susah kita terus, fungsi orang nyaman terus. Itu ada istilah apa? Ada istilahnya itu orang kerja tukar sepeda
sakit kepala. Orang mau kasih motor, masih dipingsan, orang mau mobil mati. Itu penyakit karena. Nah itu demikian namanya. Mestinya lah yang benar itu kita senang. Kalau kita bersaudara, kan saudara itu indikator imannya Allah. Jadi kalau kita bersaudara itu nyaman, kita nyaman, senang juga hati. Kalau saudara kita sakit, kita sakit, itu yang benar. Itu saudara kita menderita ada sakit sesuatu musibah, lalu kita merasakan juga. Kan kayak mestinya atau indikator imannya kayak itu orang yang bersaudara itu. Ini kan sebaliknya tadi, kenapa itu ada penyakit tadi? Penyakitnya apa tadi ya? Kasar. Nah, orang mendapat nikmat, seorang nanti muslim hati, jadi makan nyaman pada seorang payah dalam waktunya dia mungkin itu main tuyul sama, nah itu main judi online sama, nah sapu-sapu semua, nah udah dicari, nah itu kan tadi timbul fitnah bila sudah begitu. Nah jadi jangan pernah ada itulah justru kayak apa mengendalikan hati itu jangan sampai. Nah bila ada itu ada tuh berarti penyakit kita masih. Ada penyakit itu artinya salah satu dari poin iman kita itu masih bermasalah. Nah masih bermasalah, perlu dibersihkan. Kayak apa cara membersihkannya itulah. Nah diantaranya itu kalau menurut kaidah dalam tasawuf kan, pertama banyak-banyak dengan Al-Quran. Al-Quran itu yang kedua berzikir, karena itu berzikir. Terus yang ketiga banyak berparat orang-orang saleh atau mujaladus saleh. Jadi berparat mendekati orang-orang saleh, kita minta nasihat, mendengar wasiat kepada dan doa. Ini mas seperti itu. Minta doa paling kadang. Nah itu para mereka itu perempuan paling tidak itu ada tiga itu paling tidak yang lebih masuk lagi untuk sempurnanya. 5 itu jaga qiyamul lail, itu juga menjaga salat malam, dan juga banyak-banyak berpuasa sunnah. Nah itu untuk mengobati kalau ada tadi bersarang di hati kita penyakit-penyakit seperti itu tuh. Nah berarti sebaliknya bila itu ada berarti 65 jadi kurang. Kalau itu penyakit juga tuh. Artinya itu kan makanan rohani itu, makanan rohani dikasih makan, makanannya dengan Al-Quran, makanannya dengan zikir, gitu kan. Kalau wajib itu sudah itu lah terus dia lah mutlak. Itu ya istilahnya itu. Nah wajibnya itu sama kayak makan, makan 3 kali sehari kan. Nah itu sama lalu makan. Jadi itu sudah harus kalau makan kita harus sehat. Nah kalau ada penyakit itu lalu obat. Nah, obat itu tadi itu tambahan itu. Jadi kalau perlu pengobatan dan insya Allah ada di hati kita tuh penyakit itu dan mungkin nggak ada tuh kan ada itu macam-macam misalnya sebetulnya di antara penyakitnya itu. Nah maka sering ya dekatkan kita dengan kalam Allah, sering-sering baca Al-Quran. Nah itu untuk menghilangkan semasa kesadaran itu tuh kalau ada terindikasi seperti itu biasanya di hati kita itu ya artinya ada sebuah kawan, mungkin ada kawan-kawan tertentu perasaan kita seperti itu misalnya ada caranya kan sedikit banyaknya sih ada. Nah itu sesuatu yang berbahaya dan tidak akan menyampaikan kepada ketenangan hati dan tenang hati kita. Sementara orang yang kelak dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mereka yang nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Itu yang Allah panggil. Kalau ada dosa penyakit, gimana kita tenang? Maka itu harus bersihkan. Nah ini kaitannya di sini poin ini lah. Poin baik takabur atau hasad ini termasuk dalam poin selanjutnya adalah dengan termasuk membersihi diri. Qad aflaha man tazakka di Quran itu. Jadi membersihi hati, bersih diri itu penting. Nah cara membersihnya itu lah. Jadi memperbanyak amalia-amalia baik yang umum. Yang umum itu artinya amal-amal umum sudah kita ketahui dari
nular. Amun parah, menghadap perlu lalu resep dokter. Ada obat yang harus pakai resep dokter. Itu biasanya lebih ampuh. Lebih ampuh. Kalau obat nular yang biasa di apotek ya paling apa namanya harganya 20.000 sekaping, 15. Menurut saya berapa? 5.000 sekaping. Nah, menurut ini ada rumah sakit tadi. Ini langsung dari rumah sakit sini dulu. Jadi mulai jam 2 tadi melapor sudah ke rumah sakit Islam. Pakai part di dokter umum ya. Ada problem juga ditaruh. Nah, obat sebenarnya obat di mantri dia tak murah obatnya. Ya sekitar itu tadi. Mau sampai tadi lah. Dokter soalnya 4 macam. 4 macam isinya dari berapa 20 obat. Semacamnya. Berapa harganya? 789.000. Kontrolnya 310, lebih 1 juta. Habis 1 juta, saya juga 70-an bayarnya. Kenapa? Ada paket Pak, ada dokter Pak. Nah, karena sudah ada mau ditahan lagi, ada aritan Pak. Itu contohnya. Kalau ke apotek, mau kurang, tapi kena kampung obat lah. Ini ada asam lambung dari barunya. Makan mungkin tadi banyak pantangan sekalinya. Nah, jadi kan lebih bisa makan ini. Lombok, apa namanya asam, maka musim mangga nih, kalau makan mangga, masak, tahan, manis, jadi limau, jangan. Sudah agak tingkat tinggi sudah. Jadi banyak tadi kol, sayur-sayur tadinya walo, boleh kamu buka lagi aja. Nah, itu Pak sudah. Itu Pak pantangannya dia. Nah, makanya ada rumah salah makan lagi. Maka di apotek kami rumah pulang. Jadi ini kita ke dokter sudah. BPJS kayak itu juga namanya. Coba Dr. Supiani mengatakan di rumah sakit Islam. Jadi berkontrolnya 290.000, obatnya 790. Nah, tak bisa jual salah dia ya. Nah, itu contohnya tak. Kenapa sampai Pak? Ditaruh kayak apa? Kalau banyak itu di hati. Nah, itulah. Ini lebih parah lagi kan? Jadi harus kita obati itu. Nah, jadi kalau ada kita BSC, yang lebih parah seperti itu harus kita datangi itu. Mursyid kita banyak dokter spesialis dokter itu sudah. Itu sebagai perbandingan lah kita kisah ini ada telur rumahnya telah kita kisah ini ada tiba-tiba penyakit sudah di telur rumah mudah-mudahan artinya telah dengan diobati itu mampu tingkatan sudah belum kawannya menyiapkan kita obati ini dulu enak jika kita seminggu selesai obatnya kayak apa hasilnya bila hanya kita periksa dan kita USG kan telurnya diperiksa kalau masih aman teruskan dia sudah berapa lagi nah itu kita tahu kalau sudah tingkatan masalahnya di perut kan itu tadi kisahnya. Jadi mulai jam 2 tadi sampai jam 5 mantri. Nah, mantri obat kan ada kulit pas sini. Nah, itu kisahnya. Masya Allah. Nah, itu jadi perlu sehat kita lah zahir batin. Maka dari itu kalau kita sudah ada terindikasi basic penyakit harus pertama kita ketahui. Jadi mengambil konsep man arafa nafsah ya, man arafa rabbah. Jadi kita harus tahu diri kita ini termasuk haritan. Karena masalah banyak pamakan sudah sedikit masalah teori kesehatan juga. Jadi karena dalam hal itu kita harus tahu tentang diri kita nih. Termasuk makanan itu kan halalan thayyibah. Kita nak halalnya tahu deh, sahabat tahu. Cuma nak tayyib ini terbentuk. Tayyib itu kalau sudah pantangan terhadap tubuh itu ada tayyib makanan. Nah, penyakit itu ada tayyib. Jadi kalau tadi bila makan asal itu ada tayyib berarti maka makanan itu halalan thayyibah. Terus ketahui itu tantangan itu sudah tahu. Jangan bila orang itu biasanya ada pantang tuh ada tapi ada
Kejeran, nang Sumat, nang Pais. Nah, ada wanita yang minyak mau minum lagi dah. Bahaya kalau ada masalah. Nah, itu sedikit. Nah, itu tadi efek contoh mengenai hati. Jadi hati kita perlu pengobatan, perlu diagnosa. Ada SMS dan di hati kita. Bila ada tetangga sebelah nih nyaman, kita sakit hati karena itu kita. Nah, itulah bila ada sebelah ini bina kecelakaan, hapus saja. Nah, karena ada kenapa orang sakit kita dihapuskan? Ada apa? Berarti penyakit. Nah, itu padahal kan satu tubuh kita ini, satu tubuh yang sakit dirasakan oleh tubuh yang lain. Nah, ketika berarti tajepit, muntuk, aduh, tangan mengusut, air mata pancar, ada jauh benar antara ujung betis lawan matanya, jauh anaknya, di dalam sana. Sudah tak? Namun sampai istilahnya betis takapit untuk menghapuskan, itu karena kita ada normal. Nah, ada tetangga saudara kita bermasalah, kita hapuskan, berarti ada normal kita dengan tetangga itu. Maka pun seiman itu dengan tetangga itu baik. Allah lewat pakai itu maaf lah, dalam sedikit kita panjang pendiam itu hanya sekedar menguatkan kita. Mudah-mudahan ya tolong doa nih kita saling mendoakan ya beliau ya dan bersyukur masuk ke Tuhan. Tapi aktif pasti tidak ada haritan dari kita sedikit ya. Doakan dan nampik Tuhan. Kemudian kita minum, dia ada berapa minum doakan. Turun dia minum juga kalau kami ini hari-hari ini kita. Nah itu jadi memang itu pengobatan jadi banyak minum air putih gel ini, air putih hangat. Nah itu tuh paling bagus minuman untuk sekarang ini bagi yang kebutuhan yang sudah ada haritan dari laki yang lebih manis-manis. Nah pasien-pasien tensi ulang tadi 171 per 110 tensi tinggi berbahaya juga. Nah jadi pada dia malah mengenai enggak mungkin tadi kapan antri panjang tadi kalau sama antri lo tadi jadi usang dikit kalau buat tensi kalau